Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gageng Kamulian. Lagu intro awal Tiara ya, lagu slow rock yang pastinya penuh kesedihan dan penuh kebahagiaan sahabatku semuanya. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakannya? Sekali lagi ya, terima kasih buat sahabatku semuanya. Dimanapun berada, semoga saja diberikan sebuah kesehatan dan kebahagiaan ya pastinya dalam jalan sebuah cintanya ini ya sahabatku semuanya. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakannya? Terima kasih ya buat para sahabatku dan para pemarku semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan pastinya di dalam menggapai sebuah tujuan dan cita-cita hidup di dunia dapat terselesaikan dengan baik ya, tanpa hambatan ataupun rintangan yang dihadapinya. Karena sesungguhnya hidup di dunia tentunya tidak luput dari uji dan cobanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ujian cinta, ujian karir, ujian jabatan, ataupun ujian yang lainnya tentunya akan dialami oleh seluruh insan di dunia ini. Untuk itulah buat para sahabatku dan para pemarku semuanya dimanapun berada, untuk senantiasa menjalankan aktivitasnya dengan sebuah ketenangan dan pastinya dengan semangat yang tinggi, agar harapan yang dicita-citakannya cepat terselesaikan ya dan terlaksana, sehingga bisa memudahkan untuk pencapaian yang lain. Dan buat para sahabatku dan para pemarku semuanya, di dalam hidup tentunya haruslah lebih menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa menjadikan hidup ini lebih bermanfaat lagi, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ya, tadi lagu yang saya nyanyikan yang berjudul Tiara. Tentunya lagu ini lagu masa yang sangat penuh kenangan ya buat sahabatku semuanya, dimana di lirik lagu ini menggambarkan bagaimana kisah cintanya di masa sekolah sampai saat ini masih terkenang ya, masih cinta.
Namun sayangnya cinta itu tidaklah semudah yang dibayangkan, karena seorang cowoknya berpengharapan lebih pada ceweknya, sehingga ceweknya pun tidak mau menerima atau mungkin meninggalkannya. Mungkin sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya bahwa sebuah cinta tentunya seperti rantai. Di saat kita mengejar, maka dia akan berlari. Begitupun jika kita berlari, mereka pun akan mengejar. Itulah teka-teki sebuah cinta ya, yang dialami oleh insan di dunia ini. Ya, meskipun ada yang saling mencintai ya, namun pada hakikatnya cinta itu saling mengejar dan dikejar. Untuk itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, untuk tetap semangat ya di dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun di lagu Tiara ini ya menggambarkan kisah cinta yang sangat sedih, karena cowoknya benar-benar mengharapkan banget ya ceweknya untuk menjadi pasangannya, namun cintanya bertepuk sebelah tangan karena ceweknya itu tidak peduli ya, tidak mau mencintai cowoknya. Karena memang cinta itu tidaklah bisa dipaksa, sahabatku semuanya. Namun dengan doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun cinta kita sulit diraih, namun pastinya akan terlaksana. Ya, itu saja ya tentang lirik lagu dari lagu Tiara. Lalu bagaimana FTV yang akan saya hadirkan? Tentunya tentunya film ini menggambarkan ya masih seorang cowok yang kaya raya mencintai cewek dari desa, di mana cowok kaya raya tersebut ya mungkin bisa dibilang pemilik hotel ya, kepercayaan dari bos. Dia mengelola hotel tersebut. Lalu cewek itu sendiri ya punya warung kecil ya di desanya. Namun sifat dari cewek tersebut memang ceria ya, ceria banget. Meskipun dia belum punya pasangan, namun seolah punya pasangan ya, karena mungkin sifat rasa syukurnya dia kepada Allah yang menciptakannya. Lalu ia berusaha untuk bersyukur dan murah senyum agar terlihat lebih happy kembali. Dan perjalanan cintanya bagaimana? Nah, di saat dia pergi ke hotel ya, di hotel itu kan masih ada makanan dan minuman ya. Itu ceweknya datang situ, lalu ternyata bertemu dengan bosnya di situ ya, yang cowok. Di saat itulah cewek tersebut mempunyai cinta ya, pandangan pertama. Namun karena nggak bisa mengungkapkannya, cinta itu pun tidak berjalan mulus. Begitu juga dengan cowoknya. Dia mencintai ceweknya, namun ia pun gak berani mengungkapkannya. Jadi cintanya hanya disimpan dalam hatinya saja. Waktu demi waktu, akhirnya mereka sering bertemu dan ngobrol bareng, namun masih saja sulit untuk mengungkapkan hati masing-masing. Namun dari ceweknya itu punya ide, dimana dia menyewa sepupunya untuk jadi pacar bohongan, untuk melihat reaksi dari cowok yang dicintainya, yang dari bos hotel tersebut. Namun sayangnya bos itu justru malah ragu untuk mendekati dan mencintai wanita tersebut. Akhirnya cewek tersebut bersandiwara bagaimana dia seolah-olah mau ya menikah dengan cowoknya, padahal cowoknya adalah sepupunya yang disewa. Pada akhirnya mereka pun terbongkar ya bahwa itu adalah permainan. Dan bos tersebut, yang cowok tersebut yang mencintai cewek tersebut, ia pun lalu mendekati kembali, yang pastinya untuk mencintai dirinya. Ya, itulah mungkin ya sedikit yang saya sampaikan. Yang jelas cinta itu butuh perjuangan dan doa. Jika kita berdoa dengan baik, maka cinta itu pun akan
tercapai. Untuk lebih jelasnya silakan sahabatku semuanya tonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kenapa, Fer? Siapa lagi yang sakit? Saya sendiri, Pak. Sakit, Pak. Saya yakin kamu tuh sebenarnya nggak sakit kan? Tapi kamu nyakitin diri kan, sengaja? Aduh, Pak. Beneran, Pak. Badan saya meriang. Diukur pakai termometer sampai 37 pi, Pak. Itu namanya normal. Pokoknya kamu semakin sering bohong, semakin susah kamu untuk jadi pegawai tetap. Ngerti kamu? Udah, kamu berobat jalan aja dulu ya. Gimana itu? Mas, harus ganti, Mas. Apanya? Tuh. Yaudah, kamu turun Probolinggo, belanja dulu sana. Enggak, Mas. Yang baru aja. Gini mana ada yang baru? Loh, kalau mau yang baru, Mas, buat apa nyari model yang lama? Iya tak? Itu sukanya kayak gini. Mas, bukan perkara enggak suka, Mas, tapi pilihan. Jadi suka enggak suka. Kamu itu bisa aja. Kamu mau kemana, Mo? Wah, saya mau bersihin kamar dulu, Mas. Ngerti ini loh, Mas, kamar yang kamu baru check out. Loh, lana housekeeping? Banyak enggak masuk, Mas, katanya sakit. Ternyata nasib kita sama ya? Loh, sama gimana, Mas? Loh lah iya, saya ini kan resmi jabatannya sebagai asisten manajer, tapi malah sering jadi tour guide. Tour guide sendiri, mana bolos semua tau? Kamu juga gitu kan? Waiter di coffee shop, seringnya malah serabutan, ngepel, malah suruh nyanyi. Justru itu, Mas. Dengan kita kerja serabutan, Mas, kerja kita jadi maksimal, Mas. Ini hotel kita paling top, Mas. Enggak pernah sepi, ya? Bener. Mimpi apa ya saya nih? Kerja kayak gini. Kalau ngobrol sambil mimpi, Mas, namanya lindur. Ya sudah, Mas, saya mau bersih kamar dulu. Ya wis. Apa? Ibu mamanya pergi dulu ya. Mau kemana? Biasa, mau ke warnet. Kamu tuh setiap hari ke warnet tuh ada apa toh? Ya iya biasa. Aku mau buka surat dari teman-teman aja. Temen apa? Temen. Kamu lagi jatuh cinta ya? Iya. Kenapa? Sama siapa? Sama Pak Kusno. Pak Kusno siapa? Dia punya warnet. Ternyata Pak Kusno itu sudah punya istri, punya anak. Ya ibu, namanya juga jatuh cinta. Namanya jatuh cinta itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal status, Bu. Berangkat. Masa kata temanku, aku supaya betah di sini aku harus punya pacar. Yo saran bagus dong, Mas. Ya enggak lah. Aku nggak mau lah pacaran supaya aku nggak merasa kesepian. Loh, kalau ceweknya mau main, Mas. Ya dah. Ya enggak lah. Itu namanya nyakitin perasaan orang lain. Nggak boleh tuh, Mo. Lah tapi kalau seumpamanya Mas Arya itu beneran suka sama dia. Kan bagus, Mas. Kita ini ngomongin siapa sih, Mo? Ceweknya aja lo nggak ada. Lagian Mas Arya itu pindah kemana toh, Mas? Surabaya. Panas, Mas. Enak juga di sini. Di Bromo, Wadeng, kayak di Eropa. Kayak kamu pernah ke Eropa aja. Ya belum, Mas. Tapi aku merasa kehilangan kalau Mas Aryo pindah. Mas Aryo itu kan satu-satunya saudara aku yang masih hidup. Walaupun saudara jauh banget. Terus aku kan masih punya hutang budi sama Mas Aryo. Budi apa sih, Mo? Loh iya tak, Mas? Kalau Mas Aryo nggak nerima aku kerja seperti sekarang ini, mungkin sekarang aku masih lontang-lantung nggak jelas, Mas. Terus gimana caranya aku balas budi juga aku bingung. Mo, kamu itu keterima di sini. Memang karena kamu mampu. Bukan karena kita hubungan saudara. Sekarang Mas Aryo lah. Yang penting sekarang aku mau berdoa. Semoga Mas Aryo dapat jodoh di sini, terus kakak tinggal di sini. Amin. Sanas? Kamu nggak makan? Aku belum makan, Bu. Enggak. Sanas, sebetulnya kamu itu lagi jatuh cinta sama siapa?
Kok sampai lupa makan segala? Ibu penasaran ya? Jangan pacaran sama Pak Kusno loh. Jangan pernah mengganggu suami orang. Bu, aku itu bercanda. Kok dianggap serius sih? Jadi siapa? Ada deh, rahasia. Ibu udah boleh tahu. Juga kamu itu nggak boleh pacaran dengan orang yang belum kamu kenal. Ya nggak mungkin dong, Bu. Orang mungkin aku pacaran sama orang yang nggak aku kenal. Udah ada aja ibu. Meskipun ibu itu orang desa, jangan dikira ibu itu tidak tahu perkembangan dunia teknologi komunikasi. Apa? Apa itu namanya? Apa? Apa yo? Apa itu? Facebook. Itu katanya bisa bikin orang tidak kenal jadi seperti tidak kenal. Ya bagus dong. Jadinya aku itu tidak perlu ketemu, tidak perlu pegang-pegangan, tidak perlu ciuman, aman semuanya, ya toh? Jadi benar. Kamu pacaran lewat Facebook? Ibu, aku udah punya pacar, bener deh. Gak percaya lagi. Beneran Bu, aku udah punya pacar. Kamu punya pacar? Iya. Coba ibu lihat buku ini. Coba sini sih, ibu lihat. Ayo. Ada yang bisa saya bantu? Enggak ada yang perlu dibantu, saya cuma nunggu saja kok. Oh, nunggu di sini? Ya, Boleh, kalau gitu silakan duduk. Mas. Saya masih cerita apa lagi, Mas? Kan dari tadi saya sudah bilang, saya nggak ngerti. Dari tadi saya juga nanya, kamu nggak berusaha nyari info. Memangnya kenapa, Mas? Wah, goblok ya aku. Ternyata Mas Aryo itu beneran suka sama cewek itu toh. Ya, Mas, aku baru aja ngucap dasar kabul. Aku tuh kayaknya pernah ngeliat dia loh, Mam. Tapi di mana ya? Dia tuh pasti orang sini. Ya bisa aja, Mas. Kalau datang naik motor. Yuk, kalau dia datang lagi, pulangnya kamu ikutin ya, Mam. Nggak bisa, Mas. Besok kan saya kerja. Saya kan atasan kamu. Saya berhak ngasih kamu cuti setengah hari. Ya kalau dia datang lagi, Mas. Sendiri yang bilang. Dia itu datang ke hotel, hanya untuk janjian sama temennya. Tapi dia janjian itu orangnya nggak datang. Berarti ada kemungkinan dia bakal janjian lagi dong. Iya, Mas. Tapi bisa juga dia nggak datang, Mas. Kapok. Ternyata orang ditunggu, malah ingkar janji. Ya, Gimana sih kamu nih? Kamu awalnya bilang mau doain aku. Sekarang giliran aku naksir cewek. Kamu malah pesimis. maaf, Mas. Bukannya saya pesimis, tapi saya mencoba mengungkapkan kemungkinan yang terburuk. Itu aja. Kita itu pokoknya dalam hidup harus optimis. Berusaha nyari terus kemungkinan terbaik. Pagi, Pagi, Mas. menunggu lagi ya? Iya. Kalau gitu mau pesan makan apa, Mbak? Oh, nggak usah, Mas. Saya nggak mau makan kok. Oh, minum juga nggak apa-apa, Mbak. Mau pesan teh hangat atau kopi? Ya, boleh lah. Teh aja. Oh iya, Mbak. Ya, makasih. Iya, Mo. Mas, cewek itu datang lagi. Iya, Mas. Coba kesini, Mas. Bentar, Mo. Aku masih di toilet. Boleh pesan? Wah, buruan, Mas. Ini kesempatan, Mas. Buat kenalan. Iya, bentar, Mo. Mudah-mudahan aja dia lama. Yo, Mas. Tak tunggu. Iya, halo. Gimana, masalah tanahnya? Mau yang di Probolinggo atau yang di Surabaya aja? Oh gitu. Iya, Mas. Masalahnya kalau di Surabaya itu mungkin Mas bisa beli makan Mas. Oh iya. Atau yang di Malang. Iya. Iya, ya di Malang aja ya. Oh, Mas, kok belum kesini? belum selesai, Mo. Masih di toilet. Lama banget, Mas. Keras ya, Mo? Wah, kebanyakan makan kacang korok nih, Mas. Oh, sakit iki, Mo. Yo, Mas, cepet ya, Mas. Maaf, Mas. Iya, Mbak. Oh, enggak, Mas. Saya mau ke toilet di mana ya? Oh, ada sebelah sana, Mbak. Sebelah utara. Di sebelah sana. Oh, ya udah. Makasih ya, Mas ya. Udah, Mas, ayo. Oh, Mo. Dia lagi di toilet, Mas. Lah terus kenapa? Ya barangkali aja nanti ketemu di lorong, Mas. Lah, aku belum selesai kok. Jangan kelamaan, nanti ambeien.
Aku beli lagi ya. Kok kenapa linglung kamu itu? Iya, Bu. Jangan lupa bayar utang ke Busum ya. Iya, iya, iya. Masih, Bu. Assalamualaikum. Hati, cepetan ya. Bos, kamu dengar nggak dia ngomong apa lagi di telepon? Kayaknya urusan bisnis, Mas. Kalau nggak bisnis tanah ya bangunan. Hebat ya. Menurut kamu kira-kira dia udah punya pacar atau belum? Kalau seumur gitu, Mas, sudah berbisnis, biasanya lupa pacaran, Mas. Kamu tuh bisa aja ngomong. Lah Mas Aryo ini pengennya dia sudah punya pacar atau dia sudah punya anak 5? Ya, kalau aku pengennya dia masih sendiri. Ya daripada menduga-duga, Mas, lebih baik tanya langsung ke orangnya. Ya kalau dia datang lagi. Lah kalau enggak, Yo dicari Tama. gara-gara kamu sih ikut-ikutan kamar mandi. Jadi pagi kan orang. Crossing, kosong ising, disalah. Baru tahu ngejar cewek sama buang air besar itu ada hubungannya. Saya sudah bilang mobilnya itu dirawat. Terus gini gimana coba? Sana. Kamu ya, kamu ya. Mas, katanya mau jemput tamu. Jadi, kamu langsung pulang ke hotel. Lah terus sekarang mau kemana? Kita jalan-jalan aja. Loh, kan kamu sendiri yang bilang. Kita harus nyari. Nyari cewek itu? Loh, iya. Kamu bilang kalau cewek itu tinggal di sini. Penduduk di sini itu nggak banyak. Masa nyari satu orang nggak bisa? Itu? Iya, Mas. Mas ya? Ya, sebentar, Mas. Oh ya. Keras. Kok ya? Ibu itu repot di dalam kok ya. SMS-an terus. Kalau punya pacar itu ya mbok dibawa ke rumah. Nggak disembunyikan. Bu, aku udah bilang berkali-kali sama Ibu. Aku tuh belum punya pacar. Ya kalau sudah cocok itu ya mbok cepat-cepat saja. Aduh, Bu, tetap Aduh anak ini kok ya. Ibu tuh serius. Kalau kamu punya suami, keberuntungan kita tuh kita kerjakan sendiri. Terlalu banyak biar orang. Uang yang sampai di tangan kita tuh tinggal sempret. Jadi, aku harus cari suami yang petani gitu. Ya tidak harus. Pokoknya bisa mengawasi langsung. Panennya berapa, dijualnya berapa. Tidak seperti ibu sekarang ini. Tinggal terima janji. Hitungannya benar enggaknya, ibu nggak tahu. Kamu kenapa ke ibu? Bu, udah deh. Aku tuh gak mungkin bohong kok sama Ibu. Tenang aja. Nanti kalau aku udah punya pacar, pasti aku kasih tahu ya. Kok nggak sih? Aku tuh emang pengen tahu tapi nggak berhenti. Saya tadi pengen tahu, Mas. Tapi nggak usah berhenti di sini. Jalan cepet. Jalan lagi. Aku terima kerja di hotel bintang 5 di Bali. Apa aku masih bisa bolos kerja kayak sekarang? Bisa tak, Mas? Kecuali kalau Mas Aryo kerja seminggu terus langsung dipecat, Mas. Kamu itu aneh. Lahir di sini kok kelakuannya kayak turis. Sukanya menikmati pemandangan indah. Padahal tiap hari juga lihat. Ya, emangnya nggak boleh, Bu, aku jalan-jalan di sini. Ya boleh. Tapi kamu suka ke sini itu karena kamu suka pemandangan yang indah atau karena dulu bapakmu sering ngajak kamu ke sini? Iya. Dua-duanya sih, Bu. Dua-duanya. Saras, tidak salah kamu kagum terhadap bapakmu. Tetapi akan kurang baik kalau kamu menganggap bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih baik dibanding bapakmu. Bu, maksud Ibu tuh apa sih? Aku nggak ngerti deh. Ya ibu itu khawatir kalau kamu itu terus mengenang dan memikirkan bapakmu, kamu susah akan dapat jodoh. Itu kalau ngomong nggak nyambung deh. Ya justru nyambung sekali tak. Kalau kamu itu selalu membandingkan pacar-pacar kamu itu dengan bapakmu, takutnya kamu nggak akan pernah dapat yang sempurna. Si Ibu salah. Aku nggak gitu kok. Pacar ya pacar, bapak ya bapak. Aku nggak pernah banding-bandingin. Gue senang aja. Jadi kamu sudah punya pacar ya? Ya, Bu. Kalau aja ya, Bu. Perempuan itu bisa naksir laki-laki seperti laki-laki naksir sama perempuan. Maksud kamu? Sebenarnya aku tuh lagi jatuh cinta, Bu. Tapi aku pusing ngomong kayak gimana. Mungkin kalau aku laki-laki bisa aja langsung ngomong sama dia. Karena aku perempuan. Kalau aku ngomong sayang duluan ke dia nanti dibilangin atas sama orang-orang. Gimana nih, Bu? Pagi Pak Aryo. Lagi, kamu hari ini gimana? Ada? Yang tadi malam. Aku nggak jadi pindah, Mo. Kan, cewek itu datang
Ini doamu terkabul, Mo. Makasih ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas. Pesan minuman? Oh, udah ya? Atau mau pesan sarapan barangkali? Sudah sarapan di rumah. Oh, di rumah. Tinggalnya dekat sini, Mbak. Dekat sini. Mau ada janji ketemuan sama orang? Sudah. Silakan. Maaf, saya makan. Nggak apa-apa, terima kasih. Mas, kamu cepetan ke hotel, Mo. Ada apa, Mas? Ikutin si cantik, Mo. Iya, Mas. Salah. Saras! Kamu itu kemana saja sih? Sini, bantuin ibu. Ini novelnya rame. Saras! Mana lagi sih kamu itu? Mau keluar, Bu. Barusan datang, pergi lagi. Ini, Bu. Beneran. Assalamualaikum. Salam. Anaknya, Bu. Siapa tadi Bu namanya? Saras. Mas ya, sering kesini ya? Kok tahu Saras? Enggak, Bu. Kebetulan saya sering lewat sini, tapi belum pernah mampir. Iya itu, sukanya pergi terus itu. Bingung, punya anak perempuannya lagi jatuh cinta. Tiap hari itu pergi terus. Ke warnet lah, ke savana lah. Sukanya itu pergi sendiri, menikmati matahari terbenam seperti turis. Ibunya ditinggal sendirian kerja di warung. Jatuh cinta sama orang mana, Bu? Nah, kalau wujudnya jelas, ibu itu ya nggak khawatir. Nah ini pacarannya lewat Facebook. Oh. Ibu belum tahu toh pacarnya seperti apa? Ya belum. Kalau Saras itu nggak mau terus terang. Kalau dia itu sudah punya pacar, nah fotonya saja juga ibu nggak pernah dikasih lihat. Pacarnya orang mana, Bu? Tahu lah. Halo? Saya sudah dapat info lengkapnya, Mas. Namanya Saraswati, panggilannya Saras, umurnya 20 tahun, SD di sini, SMP sampai SMA di Malang. Nah, terus lulus SMA dia balik lagi sini, Mas. Nah, bapaknya meninggal tahun 2004 waktu Semeru meletus, Mas. Halo? Gak kedengeran, suaranya putus-putus. Bukan putus, Mas, tapi meletus. Loh, iya, aku tahu gunung api meletus. Suaramu ini loh putus-putus. Nanti aja, Mas, dibahas nanti malam di warung kopi. Halo? Halo? We're so hungry. Let's go. Wait. Mana? Tadi aku bilang sama Ibu kemana? Ke warnet. Udah, berangkat tadi ke warnet. Sini, duduk sini dulu. Bu, pasti mau ngomongin masalah pacar lagi. Lah masa mau ngomongin suami dan anak-anak, Ya wes, apa lagi, Bu? ibu itu tidak peduli lagi. Kamu itu sudah punya pacar atau belum? Tapi ibu ingin, tolong, kamu jangan berhasil lagi dengan ibu. Seumpama kamu itu sudah punya pacar. Ya iyalah, Bu. Udah mungkin aku udah kasih tau Ibu. Ngomongnya jangan marah begitu. Tadinya ibu itu memang selalu khawatir. Hubungan jarak jauh itu tidak bagus. Tetapi sekarang ini ada contoh yang membuktikan sebaliknya. Nggak ngerti maksud Ibu apa? Apa sih? Kamu tahu, itu Endang Wahyu ini anaknya Pak Wahyu yang tinggal di seberang terminal. Ya, tahu aku. Bulan depan dia tuh mau menikah. Sama siapa? Kamu sendiri tidak pernah lihat dia pacaran kan? Enggak. Ibunya tadi cerita. Kalau Endang itu sudah 2 tahun pacaran jarak jauh. Terus dia, Bu? Ya, ibu tuh sekarang sadar. Mau pacaran jarak jauh, jarak dekat, mau dijodohkan, mau enggak. Yang namanya sudah jodoh, ya pasti jadi. Tapi kalau belum jodoh, ya pasti bubar. Ya udah, Bu. Pokoknya mulai sekarang Ibu doain aku aja supaya nanti aku bisa dapet jodoh yang paling benar. Itu doa sama ibu. Janjian di warung kopi. Kok malah di sini? Ini kan juga warung kopi, tapi versi bahasa Inggris. Coffee shop. Kamu mau ngomong apa pembahasannya? Soal Mbak Saras, Mas. Nah, itu. Gini, Mo. Kalau menurut aku ya, Mo, berarti dia itu sering datang ke sini untuk nemuin pacarnya. Janjian ketemu. Tapi pacarnya tidak pernah datang, Mas. Tuh, dia kan. Nanti pacar tuh brengsek ya, Mas. Itu resikonya, Mo, kalau pacar jarak jauh. Kalau udah main perasaan, cewek itu gampang jadi korban. Nah, terus kita harus gimana? Kita? Emang kita ini apa, Mas? Loh, piye, ta? Mas, secara ada gadis cantik yang akan menghadapi bahaya tanpa dia menyadarinya. Masa kita diam aja? Sabar, Mo, kalau itu, Mo.
Ini kan masih dugaan, Mo. Belum tentu ini bener atau enggak, ya toh? Mungkin aja bener dia memang pacaran jarak jauh, tapi beberapa kali ketemu. Atau kali aja pacarnya itu memang dia di luar kota, di Malang, Surabaya, atau bahkan Jakarta. Halah, Amerika sekalipun mas, kita nggak boleh pantang nyerah demi cewek gitu loh. Oh, Mo. Ini yang ngedeketin tuh cewek itu siapa? Aku atau kamu? Kok kamu yang semangat sih? Loh Mas Aryo ta, saya sebagai bawahan 200% mendukung Mas Aryo. Thank you loh, Mo. Makasih banyak aku hargain. Berarti sekarang kita tinggal nunggu aja. Dia kapan datang lagi sini, dan aku janji, aku nggak akan grogi untuk bicara sama dia. Kok malah nunggu? Laki-laki kok nunggu? Mas Aryo kan tahu rumahnya dia di mana. Samperin aja mas. Lah besok Mas Aryo nggak usah makan siang di hotel, makan aja di warung Saras. Bener nggak? Udah ngagetin kamu. Enggak, saya kaget. Saras, kenapa kak kamu tuh kok jadi kaget? Mas, saya permisi. Maaf mas, anak saya suka kagetan dan bikin kaget. Silakan duduk. Oh sebentar mas, sebentar. Mau makan apa mas? Kasih Mas juga boleh. Oh ya, sebentar ya mas ya. Memangnya Saras nggak keluar lagi dah mas? Enggak, Mo. Dia tuh kelihatannya malu. Jadinya malah kerja di dalam. Yo sabar toh mas. Kalau nggak besok aja dicoba lagi. Aduh, tapi susah ini, Mo. Dia tuh susah diajak ngobrol kalau lagi banyak tamu. Kalau nggak mas, nyobanya nggak sorean aja mas. Kalau jam makan siang kan ramai, ya dah? Ya wes, Mo. Nah, telepon mana, lo? Selamat pagi. Selamat pagi mas. Kan saya? Anda, aku minta maaf soal yang kemarin mas ya. Oh, nggak apa-apa, itu saya yang salah kok. Kok mas bisa sih sampai sini? Situ kan juga bisa sampai ke hotel saya. Hotel. Makanya mas, kok mas nggak makan di hotel aja? Di hotel itu kan makanan enak mas, beda sama di sini. Ya kalau lama-lama kan juga bosen. Duduk mas. Yep. Malam-malam kok di luar kamu itu? Iya bu, lagi ngangetin badan nih. Duduk bu. Saras, ibu itu mau nanya, tapi kamu harus jawab dengan jujur. Apa sih bu? Kayak serius banget. Benar, kamu pernah datang ke Hotel Lava View? Pernah? Ada urusan apa kamu itu ke sana? Jadi waktu itu bu, aku nganterin Pandu. Dia lagi kerjain apa sih? Tugas karya tulisnya buat hotel yang ada di sini. Dia aku nemenin dia aja. Panduanannya Pak di Bambang. Nah, itu kan sudah lama sekali, hampir 6 bulan yang lalu. Sedangkan Pak Aryo tadi bilang, baru ketemu kamu itu beberapa hari yang lalu gitu kok. Ya mungkin dia salah ngomong kali bu. Mungkin itu maksudnya yang dulu. Sekarang. Masa sih? Aduh bu, udah lah bu. Itu kan orangnya emang suka salah denger. Ya, dipikirin. Tes, ngalih badannya yuk. Yang salah dengar. Dia yang salah. Kenapa mas kalau 4 hari? Lebih cepat itu lebih bagus. Bagus apanya, Mo? Aku ini bingung. Loh bingung kenapa lagi mas? Kalau prospeknya itu memang bagus mas, langsung coba aja. Bukan itu. Ya, sekarang aku cuma punya waktu 4 hari untuk cari tahu siapa Saraswati, gimana ibunya. Ya ampun sampai segitunya mas. Aku tuh penasaran, Mo. Kalau misalkan dia sudah punya pacar dan mau kawin, ya sudah silakan. Ya, tapi kalau ternyata belum, terus apa yang ibunya bilang itu benar? Kalau dia cuma pacaran lewat Facebook dan masih nggak jelas, aku bakal nyesel seumur hidup. Mo. Udah terlanjur pindah ke Bali, ternyata dia masih single di sini. Mas Aryo, kalau perasaan sampean itu sudah mantap mas, langsung tembak aja mas, nggak usah nunggu lama-lama. Wah, yo ngawur kamu. Cewek kayak dia tuh nggak bisa langsung ditembak. Yang ada nanti malah kabur. Oh sok tahu mas Aryo ini. Sampean itu sudah kenal sama dia aja mas. Mas, kalau mas Aryo itu nggak pengen nembak langsung mas, minimal tanya, dia itu sudah punya pacar atau belum? Gitu aja kok repot. Mau makan apa mau cari Saras? Ya ada, Bu. Oh, Sarasnya di keluar. Oh, kemana ya, Bu? Ya, kalau jam segini ini, Saras itu kalau keluarnya dia ke savana. Oke, oke. Selamat sore. Mas Aryo, Sendirian aja ya? berdua. Maksud saya, sekarang kita berdua mas. Kan Mas Aryo. Maksudnya itu kok. Mas, kesini memang kebetulan lewat? Atau Oh, enggak, saya sengaja nyari Saras. Tadi saya ke warung nggak ada, terus ibu bilang kalau nggak ada di warnet ya, sini. ada perlu apa mas memangnya? Perasaan sampean itu sudah mantap mas, langsung tembak aja mas, nggak usah nunggu lama-lama. Kalau mas Aryo itu nggak berani nembak langsung mas, minimal tanya, dia itu sudah punya pacar atau belum? Saya ingin tahu, Mas Saras sudah punya pacar atau belum? Kalau nggak keberatan, nggak jawab juga nggak apa-apa kok. Enggak, mas kok nanya begitu? Soalnya ada titipan amanah. Maksudnya gini, ada teman saya naksir. Siapa mas? Iya, tapi siapa?
Atmo. Atmo yang aku sebutin. Kayaknya saya pernah dengar nama Atmo deh, Mas. Masa? Mas. Mas, saya ingat. Kayaknya pernah waktu itu Mas Atmo itu datang ke warung terus nanya sama ibu tentang saya. Dan katanya sih dia bilang namanya itu Mas Atmo. Oh iya benar-benar. Atmo pernah datang ke warung. Oh, pantesan. Pantas apa? Ya pantes, Mas. Dia itu datang ke warung saya, nanya-nanya saya, ibu saya. Saya enggak ada. Dan sekarang apa? Dia minta tolong sama Mas buat jadi mak tombang. Jadi cowok kok gak gentle sih, gak jantan. Tapi udah untung juga sih, Mas. Kenapa? Ya, untung saya sudah punya pacar. Iya, Mas. Saya minta tolong sama Mas. Sampaikan ke teman Mas apa itu? Atmo, jangan pernah ganggu-ganggu saya lagi. Karena saya sudah punya calon suami. Wes, Tunggu kemana nih? Mas masih mau di sini? Wes, aku pulang. Bener tak, Mas? Dia itu sudah punya pacar. Iya. Dia ngomong sendiri. Iya. Aneh. Ya kalau menurut aku sih wajar ya. Cewek ukuran segitu punya pacar. Ya mungkin akunya aja terlalu berlebihan berharap. Bukan itu, Mas, yang saya maksud. Yang saya maksud aneh itu, kok bisa-bisanya kita sendiri sama Mas Aryo. Padahal Mas Aryo sama dia itu kan tidak begitu kenal. Terus masalahnya itu kan bersifat pribadi. Ya kan, Mas? Aneh ya? Menurut saya sih aneh, Mas. Emang gimana dah? Mas Aryo cerita sama dia? Tanya sendiri. Kan kamu. Aku tuh nanyanya langsung terus terang. Jawabnya juga terus terang. Oh, ngono ta. Sik, Mas. Terus gimana keputusan Mas Aryo? Jadi pindah ke Bali. Gak tahu mau. Aku juga masih penasaran. Lihat seperti apa sih pacarnya dia. Kenapa aku harus bilang sama Mas Aryo kalau aku punya pacar? Aku punya calon suami. Apa buat ngomong kayak gitu? Saras, apa yang sudah terjadi, biar terjadi. Apa yang sudah terucap, biar terucap. Menyesali apa yang sudah lewat, tidak ada gunanya, Dok. Ibu gampang ngomong kayak gitu, Bu. Aku enggak. Pertama kali aku ngeliat Mas Aryo, Bu. Aku tuh udah cinta sama dia. Pikiran aku tuh di rumah sakit. Aku tuh harus kenal sama dia. Aku harus dekat sama dia. Apa Bu kenyataannya, Bu? Seharusnya itu aku udah bersyukur, Bu. Aku bisa kenal sama dia. Bisa dekat. Bisa ngomong empat mata sama Mas Aryo. Tapi sekarang, aku malah ngomong yang enggak, Bu, sama dia. Aku yakin banget deh. Pasti Mas Aryo enggak mau lagi ngedeketin aku. Jangan bilang pasti untuk sesuatu yang belum terjadi. Kecuali semua orang akan mati. Sekarang aku harus kayak gimana? Kamu ngomong aja sebenarnya. Masalahnya itu, Mas Aryo tuh emang gak suka sama aku. Yang suka sama aku tuh temennya Mas Atmo, Bu. Suka nggak sama Atmo? Kan ibu yang pernah ketemu sama Mas Atmo. Ibu gimana? Ibu suka nggak sama dia? Ya ibu, kan sudah tua. Atmo itu kan masih ingusan. Aduh, Bu, maksud aku bukan gitu. Maksud aku, ibu ngerasa pantas nggak kalau seandainya Mas Atmo itu jadi calon menantunya ibu? Oh, kalau dibandingkan dengan Mas Aryo, rasanya ya kurang pantas. Tuh kan ibu, Mas Aryo. Belum bos. Genimu tak sewa 50. Kalau cukup lu tuh. Ah, rasakan jangan. Sesuk mani mas. Sesuk mani. Halo mas. Gabung ngono. Wis. So, Mas, yuk, sip. Mas, aku berpikir kayak Mas Aryo itu kok memaksa diri banget ya, Mas. Kalau terus-terusan mendekati Mbak Saras. Padahal kan Mbak Saras itu sudah punya calon suami. Koyok kok maksa banget ya, Mas. Nah terus menurutmu aku harusnya gimana? Gini aja, Mas. Kalau memang Mas Aryo pengen tahu info lebih lanjut tentang calon suaminya Mbak Saras, siapa? Terus seperti apa? Biar saya aja, Mas. Jangan. Mas. Pokoknya nggak usah. Pokoknya kamu ikutin aku aja.
Enggak, Bu. Pesan minum aja. Minum apa? Teh aja, Bu. Oh ya. Kemana? Ada urusan apa, Bu? Waduh, ibu kurang tahu. Saras itu anaknya agak tertutup, suka tidak terus terang sama ibu. Kelihatannya ada masalah ya, Bu. Memangnya Mas Atmo tidak tahu? Loh, kok saya? Ya saya nggak tahu, Pak. Kan saya tidak kenal sama Saras. Kok nggak kenal? Saras kemarin cerita kalau Saras itu ke Hotel Lavaview dan ketemu Mas Atmo. Oh, iya, iya, Bu, ya. Memang betul, Bu. Jadi saya bicara sama Saras, karena Saras ke kafe dan kebetulan saya lagi kerja di sana. Oh, begitu, Pak. Maaf ya Mas Atmo, kalau ibu itu terlalu terus terang. Apa benar? Mas Atmo itu ada hati sama anak saya? Hati. Maksudnya, Bu? Naksir gitu. Naksir. Itu semua tidak benar, Ibu. Saya ini sudah berkeluarga. Anak sama istri saya tinggal di Probolinggo. Berarti Mas Atmo itu cuma mau mempermainkan anak saya. Waduh, waduh, waduh. Itu tidak benar lagi, Bu. Itu fitnah. Memang siapa tahu, Bu, yang bilang saya senang sama Ibu? Saras? Saya sendiri. Halo, apa mau? Halo, Mas. Mas ada benar, Mas. Bilang ke Saras kalau saya senang sama dia. Loh, kok gitu? Loh, ini kamu gimana ini? Saya ada di depan warungnya Saras, Mas. Hah? Ngapain kamu di sana? Kan saya sudah bilang sama kamu, biar ini jadi urusan saya sama Saras. Kamu masih ikut-ikutan. Gimana, Mas? Kan nama saya dibawa-bawa. Iya sih, Mas Aryo ini. Duh, maaf banget. Aku minta maaf banget ya. Gimana ya? Aku tuh kalau ketemu sama dia itu selalu berhadapan, selalu grogi sekali aku mau. Karena aku nanya sama dia, kamu sudah punya pacar atau belum? Tadi dia balik nanya, kenapa? Aku bilang sama dia, ada orang yang naksir kamu. Dia nanya lagi, siapa yang naksir? Ya aku bilang, ada teman saya naksir. Tanya lagi mau, siapa temannya? Spontan aku bilang, Atmo. Aduh, Mas. Kenapa jawab kayak gitu? Kenapa Anda bilang aja? Yang naksir kamu, ya saya. Ayo. Nanti langsung lepas Saras, Mas. Yaudah deh. Mulai sekarang aku ngikutin saranmu aja. Daripada nanti salah-salah. Telat, Mas. Mas Aryo mesti nunggu. Saya lagi di Malang. Malang. Udah, Mas. Nanti lanjut lagi ngobrol. Halo? Iya, aku udah nunggu kamu di Lavaview Cafe ya. Oke, aku tunggu di sini. Ya, dadah. Cantik lagi, Mas. Cantik sopo. Iya, nanti saya pesen soal masih nunggu orang. Oh, gitu. Ternyata Mas. Yaudah. Akhirnya, kamu juga. Kabar? Kan nunggu kamu dulu. Yaudah, kamu pesen ya. Mas, Oh iya, Mbak. sini Mas. Sebentar, Mbak. Saya tinggal dulu, Mas, Mbak. Oh iya. Iya, Mbak. Mas, ini Mas Atmo kan ya? Iya, Mbak. Oh, tumben sih. Biasanya kalau saya datang Mas langsung nyamperin saya, tapi tadi enggak. Oh iya, Mbak. Maaf, tadi saya lagi di belakang. Ah, yaudah. Mau langsung pesen apa nih? Mau makan atau dulu? Minum aja deh. Mau minum makannya gimana? Nanti di kamar. Di kamar. Jangan cek. Hot lemon satu, sama hot coffee mau nggak? Oh, boleh kopi. Oke, hot coffee satu ya. Hot coffee. Oh. Kita mau check-in. Boleh pinjam kartu identitasnya, KTP atau paspor? Oh, Ada kartunya. Mas Aryo? Ya ampun, Mas, kenalin. Ini Mas Aryo, Mas kenalin nih Heru. oh, Heru. Ayo. Mas Heru, dia tuh sering banget promosiin ke aku tentang paket pernikahan buat kita. Oh iya. Mas kenal nggak? Iya, masih. Oh masih. Satu lagi, kayaknya Mas waktu itu pernah nawarin aku diskon 30% kan ya buat honeymoon. Masih bisa? Masih, iya. Bagus, tapi santai aja. Kita nikahnya palingan sekitar 2 bulan lagi mungkin. Iya, 2 bulan lagi. Ya udah Mas, makasih ya. Silakan. Dua-duanya mau dan di Bali. Terus juga kehilangan Saras. Saya kehilangan, Mas. Tapi dia sudah ada dari dulu, Mas. Sejak kali pertama saya itu kenal sama dia. Kamu nggak usah ngibur aku lah. Loh, bukannya begitu, Mas. Tapi Mas Aryo itu kan masih tahap awal baru mendekati dia, Mas. Sedangkan yang sudah berbulan-bulan saling dekat aja, Mas. Suka menemukan hal-hal yang tidak diketahui satu sama lain, Mas. Apalagi Mas Aryo yang baru kenal sama Saras. Ya, Mas? Enggak, kamu tuh nggak ngerasain sih mau apa yang aku rasain. Aku tuh benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Emang sih konyol. Kita benar-benar cinta mati sama seseorang yang bahkan belum kita kenal. Iya, Mas. Aku juga agak curiga sama dia, Mas. Curiga apa? Mas Aryo pernah bilang sama dia kalau udah pernah nawarin paket honeymoon. Kenapa dia bilang sama suaminya, Mas? Kalau pernah ditawarin sama Mas Aryo. Iya ya. Nah, benar Mas. Dia itu bukan perempuan baik. Bahkan suaminya aja sudah berani bohong. Apalagi kalau sudah menikah. Ya? Ya bukan berarti salahnya si Saras, Tomo. Loh, Mas Aryo kok malah belain dia? Bukan. Aku itu justru curiga. Saras itu sudah memanas-manasi calon suaminya. Ya dengan cara ngobrol akrab sama aku. Nah, tapi apa tujuan dia, Mas? Manas-manasi Mas Aryo? Ya untuk mengenal calon suaminya kali. Ya siapa tahu dia mancing-mancing reaksi. Supaya dia cemburu.
Lah itu kan harapannya Mas Aryo lah. Enggak, bukan. Itu namanya akibat pacaran lewat Facebook. Kelihatan aja udah kenal. Padahal belum. Yo wis, sakarepe Mas Aryo wae lah. Ternyata calon suami sudah punya istri, udah nikah. Tapi masa iya Mas? Si Sarah itu enggak tahu kalau ternyata suaminya sudah menikah. Tak tahu deh. Mungkin sebenarnya mereka itu sudah nikah, tapi belum honeymoon. Ah, enggak Mas. Kalau dari omongannya Mas, kelihatannya mereka itu memang belum nikah. Berarti ada kemungkinan dong. Si Heru itu nipu Saras. Ya mungkin aja Mas, namanya juga laki-laki. Ya tak? Tapi Mas Saras itu nggak pernah ngecek sih KTP calon suaminya. Lah memangnya orang pacaran itu suka lihat KTP Mas. Gawat ini, Mo. Ini gawat, Mo. Kita harus segera nolongin Saras. Nolong gimana Mas? Lah kita siapanya? Temannya bukan, saudaranya juga bukan. Yang ada kita diberitaci bos, karena mengganggu privasi tamu hotel. Apa sih itu maunya? Si laki hidung belang itu datang ke Bromo. Nah itu tugasnya Mas Aryo buat menyelidiki. Saya mau jalan-jalan di sekitar Bromo ini. Kira-kira tempatnya gimana ya? Oh ya, ini masnya kalau mau jalan-jalan bisa menuju Savana, Ya. ini view-nya bagus. Kalau ingin lihat sunrise mas ya, masnya bisa ke Penanjakan, lalu menuju parkir area bisa ke Puncak Bromo. Ya. Kenapa, Heru? Pak Aryo, apa kabar? Mau ikutan nama paket tournya kita? Sebenarnya nggak usah sih, karena kan ada Saraswati, calon istri saya. Jadi biar dia mandi saya aja. Gitu. Oke, ya, makasih, Pak. Selamat bersenang. Halo, Mo. Dia udah jalan, Mo. Kamu ikutin dia ya? Ya Mas, ya Mas. Datang kok gak kabar. Kasih kejutan buat dia. Gawat dikit Aryo suka kabari. Ya, Mo. Berat Mas. Sepertinya sih itu diterima dengan baik sama ibunya Saras, menantunya. Tapi dia itu sudah punya istri, Mo. Ya, tapi bukan urusan kita. Oh iya iya Mbak, saya pernah lihat ini. Menginap di sini? Iya Mbak, Yakin pernah lihat orang ini? iya Mbak saya yakin. Dan masih menginap di sini? Iya, tapi mohon maaf, Mbak ada keperluan apa ya? Saya cuma pengen tahu aja, dia masih ada di sini atau enggak? Orang ini menginap di kamar nomor berapa? Jangan lagi kasih saya penjelasan soal privasi tamu di sini. Hormati hak saya untuk bertemu dengan suami saya. Orang itu Heru kan? Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu itu jam segini baru pulang? Tadi aku habis jalan-jalan aja, Bu. Kok bisa sama-sama dengan Mas Aryo? Iya, jadi tadi aku ketemu di jalan sama Mas Aryo terus dianterin pulang sekalian, Bu. Maaf jadi merepotkan. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya sekalian pamit pulang ya, Bu, sudah malam soalnya. Terima kasih ya. Sama-sama. Mari, Bu. Hati-hati ya, Mas. Tuh punya pacar, dikenalkan sama ibu. Itu apa sih? Kalau wujudnya sebelah sini ini, ibu itu kan tidak khawatir lagi. Jadi nggak nanya-nanya terus sama kamu. Ya, tapi dia masih pacar aku. Bukan pacar aku kok. Udah mau ngantuk mau tidur. Mana suka bikin tas model begini? Ini sebenarnya buat Bude. Ya, sudah kalau Bude mau, ya pasti aja. Aduh, asal gratis. Apa aja Bude mau lah. Ini juga ada baju buat Bude. Oh ya? Bude suka? Ini suka. Kalau kata orang itu namanya pacaran. Pacaran. Ya, Mas. Tapi menurut aku itu kayaknya perkembangan terlalu cepat, Mas. Iya nggak sih? Kalau untuk urusan jodoh, itu nggak ada cepat atau lambat. Ada itu ya cocok sama nggak cocok. Mas bener. Gak apa Mas,
Ternyata laki-laki yang mengaku sebagai calon suaminya Saras itu bukan calonnya mas, melainkan sepupunya Saras. Datang ke hotel marah-marah dengan laki-laki itu. Ternyata bukan istrinya mas, melainkan Jangan ngawur kamu. benar mas, saya tidak bohong. Ini saya lagi ada di warungnya Saras mas. Mereka juga ada di dekat saya. Mereka semua manggil ibunya Saras dengan panggilan Budi. Aneh kan mas? Yang mereka obrolin juga mas. Mas yang diobrolin sepupunya, adiknya, sepupu yang itu. Terus anehnya lagi mas, mana ada calon menantu manggil calon mertuanya itu dengan panggilan Budi mas. Dan yang lebih anehnya lagi mas, mana ada mas, istri pertama bisa dekat sama orang tua calon istri yang kedua mas. Ya mas, itu aja yang bisa saya kasih tahu. Apa sih? Apa sih? Saras, Saras. Cepat cari suami. Jangan contoh kakakmu itu. Kalau dia sih, biar aja kalau mau jadi bujangan sampai tua. Budi sama ibu sama aja lah. Masih ada di sini. Aku udah bilang sama kalian selesai dari hotel itu langsung pulang. Kita baru mau pulang. Tadi itu teman-teman dengan kalian berdua. Dan sekarang Mas Ari udah tahu permainan kita mas. Semuanya udah selesai. Percuma sekali aku kalian di sini mau jalan-jalan kalau ujung-ujung malah kayak gini mas. Kita kan sempat berhasil Saras. Buat apa bisa kalian berhasilnya? Habis itu aku dibenci. Buat apa mas? Aku jatuh cinta sama Mas Aryo. Dari pertama kali aku ngeliat dia bu. Sampai detik ini, aku gak pernah ngerasain dia jatuh cinta bu. Selalu aja tersiksa. Aku sebagai perempuan itu gak pernah bisa untuk mengungkapkan perasaan aku ke dia. Dan semua cara yang aku lakuin bu hanya untuk menarik perhatian Mas Aryo. Tapi sekarang apa bu? Semua berakhir seperti ini. Dan semua itu gara-gara kalian. Dia pasti mikirnya kalau aku udah mainin dia. Mas, aku bukan cewek murahan. Enggak kok. Aku nggak sejahat itu kok. Lagi pula aku juga ngerasain apa yang kamu rasain. Sekali lagi terima kasih buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke ya, yang terus menyaksikan video-video terbaru dari channel Ki Ageng Kamulyan. Mudah-mudahan bisa menghibur para sahabatku dan para penggemarku semuanya, dan pastinya bisa diambil wawasan dari kisah film yang saya hadirkan ataupun yang saya sampaikan, bisa mendapatkan sebuah manfaat ya yang baik, dan pastinya untuk hidup lebih semangat lagi buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Karena hidup memang hanya sesaat saja, namun bukan berarti kita tidak pernah ya menciptakan sebuah kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan bisa diciptakan oleh diri sendiri dengan berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta hamba-hambanya. Untuk itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, tetaplah untuk semangat di dalam kondisi apapun, dan janganlah pernah bersedih hati ya sahabatku semuanya, karena kesedihan itu hanya akan membawa keburukan bagi kehidupan yang dijalaninya. Namun bila kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, tentunya akan menjadikan sebuah kebahagiaan dan sebuah kesenangan tersendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Dan bagi yang mau request lagu ataupun film bisa kontak nomor di bawah ini, ataupun bagi yang punya problem berat ya seperti karir, jabatan ataupun yang lainnya, bisa juga kontak nomor di bawah ini. Tentunya kita akan membantu dengan keikhlasan kita. Namun yang pastinya buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya untuk tetap istiqomah dalam menjalani sebuah hidup yang fana ini, agar apa yang diharapkan semuanya tercapai, dan pastinya memperoleh sebuah kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun bahagia di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.